Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kusmawardani. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan anotasi bibliografi atau review dari jurnal internasional yang sudah saya baca. Saya mengambil tema High Order Thinking Skill atau HOTS pada jurnal yang akan saya review atau saya lakukan anotasi bibliografinya. Nah, langsung saja kita masuk pada jurnal pertama yang akan saya anotasikan. Jurnal ini berjudul The Use of I-Think Maps and Questioning to Promote Higher Order Thinking Skills in Mathematics. Authors dari jurnal ini adalah Siti Ruzila Hasan, Rosalinda Rosli, dan juga Evandi Zakaria. Nah, seperti yang kita tahu, singkatnya keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS itu adalah salah satu komponen utama dalam keterampilan berpikir kreatif dan kritis dan merupakan hierarki tertinggi dalam proses kognitif. Nah, HOTS ini terjadi ketika seseorang mendapatkan informasi baru, lalu mereka menyimpan informasi tersebut, mengorganisasikan informasi tersebut, dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang ada. Kemudian informasi tersebut diteruskan untuk mencapai objek tertentu atau solusi dari suatu masalah. HOTS melibatkan keterampilan kognitif, yaitu keterampilan untuk menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan menghasilkan ide-ide baru. Nah, maka dari itu, pentingnya research dari penelitian yang dilakukan ini, atau yang biasa disebut dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memberikan bagaimana gambaran panduan pembelajaran dengan menggunakan metode I-Think Maps. Nah, penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti sebagai kajian untuk penelitian yang ini adalah penelitian oleh Zulnaidi dan Zakaria pada tahun 2010, yaitu hasilnya menunjukkan bahwa menggunakan strategi pemetaan informasi dapat mempengaruhi pengetahuan konseptual siswa. Ada juga interaksi antara pemahaman konseptual matematika dan juga prestasi matematika. Penelitian lain juga dilakukan oleh Rawaju dan Afwala pada tahun 2011, yaitu hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pemetaan adalah strategi yang efisien untuk membantu siswa dalam menguasai konsep-konsep matematika. Ada beberapa strategi khusus juga yang dapat memperkuat penguasaan siswa yang bersekutu dengan informasi pada pendidikan tingkat tinggi. Kemudian ada penelitian yang dibuat oleh Tripto Asaraf dan Amit pada tahun 2013 terhadap siswa kelas 11 di Malaysia menemukan bahwa kekuatan peta konsep berada dalam kemampuan untuk menggambarkan tingkat pemikiran dan menganalisis serta mensintesis. Maka gap result yang ditimbulkan pada penelitian terdahulu, peneliti menunjukkan bahwa menggunakan strategi pemetaan informasi dapat mempengaruhi pengetahuan konseptual siswa. Selain itu juga peneliti lain mengungkapkan bahwa pemetaan adalah strategi yang efisien untuk membantu siswa dalam menguasai konsep matematika. Maka pada penelitian kali ini, peneliti ingin mengungkapkan bagaimana sih penggunaan peta konsep dengan model I-Think digunakan pada pembelajaran matematika. Maka research question atau pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan I-Think Maps pada pembelajaran matematika. Pada penelitian ini, metode, sampel, variabel, instrumen, dan juga data analisisnya tidak dijelaskan secara langsung. Tetapi penelitian ini berlangsung pada sebuah sekolah menengah di Malaysia. Maka kita langsung saja masuk kepada pembahasan dan diskusi. Yang pertama yaitu I-Think Thinking Map.
Apa itu I-Think Thinking Map? Yaitu adalah sebuah program untuk meningkatkan dan mempromosikan keterampilan berpikir di antara siswa untuk menghasilkan generasi yang mampu berinovasi. Kata I-Think sendiri berarti pemikiran inovatif. Nah, tujuan dari memperkenalkan I-Think adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Ada 8 macam peta pada I-Think Map. Yang pertama adalah peta lingkaran, peta gelembung ganda, pohon peta, peta brace, peta aliran, peta multi aliran, dan peta jembatan. Nah, dari setiap peta tersebut memiliki proses berpikirnya masing-masing. Nah, selanjutnya yang kedua ada the use of thinking maps. Di sini maksudnya adalah menggunakan peta konsep dengan model I-Think pada pembelajaran di dalam kelas. Nantinya siswa tersebut akan diberikan suatu materi, kemudian dalam materi tersebut pasti terdapat tujuan pembelajaran. Nah, setiap tujuan pembelajarannya memiliki sejumlah hasil pembelajaran yang akan ditentukan. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama, siswa diberikan materi, misalkan materi tentang segitiga. Kemudian siswa akan diminta untuk mengisi I-Think Map tersebut. Nah, kemudian siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan dengan bimbingan guru untuk merangsang keterampilan berpikir siswa dalam mengisi peta tersebut. Kemudian guru akan menunjukkan jawaban yang disarankan atau yang mungkin diberikan oleh siswa. Tapi sebelum guru menunjukkan jawaban tersebut, siswanya telah lebih dahulu disuruh untuk menjawab pertanyaan dari yang dia tanyakan. Kemudian yang terakhir ada the questioning in enrichment activities. Maksudnya di sini siswa diberikan kegiatan pengayaan sebagai penguatan terhadap materi yang telah diberikan. Nah, sebagai contoh, siswanya diberi suatu tugas, yaitu untuk membuat suatu peralatan dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Misalkan materi yang telah dipelajari yaitu segitiga, maka siswanya akan diberikan suatu tugas menyusun peralatan atau membuat peralatan dengan bentuk segitiga. Nah, saat siswanya berusaha untuk merancang peralatan tersebut, serangkaian pertanyaan dapat diajukan untuk merangsang pemikiran siswa. Hal ini juga sebagai pertimbangan dan sebagai penguatan pemahaman siswa terhadap konsep materi yang telah diajarkan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah pada dasarnya masyarakat tuh sudah sadar akan pentingnya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Hal tersebut sejalan didorong dengan perubahan dalam pendidikan di tingkat internasional. Perubahan ini menuntut siswa untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga mereka dapat menangani pemecahan masalah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah dengan memperkenalkan program I-Think untuk membantu merangsang keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kalangan siswa. Dengan metode I-Think ini akan membuat pembelajaran matematika menjadi mudah dipahami serta membuat siswa menjadi lebih kritis pada saat pembelajaran. Implementasi dari program ini harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga budaya menerapkan berpikir tingkat tinggi menjadi kebiasaan bagi siswa. Penelitian ini merekomendasikan kepada penelitian lain untuk melakukan studi eksperimental menggunakan peta I-Think sebagai intervensi untuk mengidentifikasi efektivitasnya dalam pengaturan ruang kelas yang nyata. Nah, kesimpulan secara singkatnya yang dapat kita ambil adalah pembelajaran dengan model I-Think dapat membantu siswa untuk merangsang keterampilan berpikir tingkat tinggi mereka, yang mana keterampilan tersebut berguna untuk pemecahan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita langsung masuk kepada jurnal kedua yang berjudul
Implementation of Higher Order Thinking Skill in Teaching of Science, a Case Study in Malaysia. Jurnal ini ditulis oleh Tajul Arifin Sulaiman, Fikneswari Munian, Diwiyah Marfan, Raidah Hasan, dan Suzilis Shirin Abdul Rohim. Nah, pada bagian latar belakang dan sejarah singkatnya, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS mengacu pada kemampuan untuk menetapkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dalam penalaran, refleksi, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, berinovasi, dan menciptakan sesuatu yang baru. Ini sesuai dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam pedagogi abad ke-21, para guru diharapkan untuk menanamkan elemen-elemen HOTS untuk mendorong kegiatan berpikir yang lebih dalam di antara para siswa. Hal ini sejalan dengan aspirasi Cetak Biru Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 sampai 2025. HOTS terdiri dari pemikiran logis, pemikiran kritis, dan keterampilan penalaran yang merupakan keterampilan dasar untuk kehidupan sehari-hari, terlepas dari prestasi akademik. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi perspektif guru, praktek mengajar, dan kendala yang mereka hadapi dalam menerapkan HOTS di masing-masing kelas sains mereka. Maka research question yang timbul pada penelitian ini adalah bagaimana cara guru tersebut mengaplikasikan HOTS di kelas sains yang mereka ajar. Nah, penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif. Sampelnya adalah 3 guru sains yang mengajar pada sekolah menengah swasta di Malaysia. Mereka berpartisipasi dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling. Instrumen tes yang digunakan yaitu tes wawancara atau tes lisan. Analisis pada datanya adalah data dikumpulkan melalui 3 wawancara. Setiap sesinya berlangsung sekitar 40 menit. Wawancara tersebut kemudian ditranskripsikan dan dikategorikan. Akhirnya dibentuk ke dalam beberapa tema. Triangulasi data digunakan untuk pengecekan silang dan verifikasi pada data tersebut. Nah, kita langsung masuk kepada diskusi dan pembahasan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai teacher's perspective atau perspektif para guru mengenai HOTS. Ada 3 perspektif utama yang dikemukakan oleh para guru mengenai HOTS. Yang pertama adalah HOTS ini bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kehidupan memiliki banyak tantangan. HOTS dapat melatih untuk berpikir kritis dan kreatif, lalu kemampuan tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan tantangan yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. Lalu yang terakhir, masih banyak guru yang kesulitan dalam melaksanakan HOTS di pembelajaran mereka. Maka dari itu, guru butuh pelatihan dan penerapan tentang HOTS dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada application of HOTS in science teaching atau pengaplikasian HOTS dalam mengajar sains. Di sini guru mengajukan beberapa strategi efektif dalam penerapan HOTS di kelas sains mereka. Yang pertama, guru percaya bahwa bertanya tuh adalah strategi terbaik karena melalui bertanya guru tuh dapat mengajukan pertanyaan tingkat tinggi tentang konsep sains. Guru juga dapat bertanya kepada siswa berdasarkan situasi dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, alat bantu berpikir seperti I-Think dan mind mapping dapat membantu siswa untuk menganalisis konsep dan membuat pembelajaran lebih mudah bagi mereka. Nah, dari semua strategi yang dipaparkan oleh guru, guru juga menggunakan 2 pendekatan pengajaran utama. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya ada evaluation of learning, yaitu evaluasi pembelajaran. Di sini dalam menilai hasil kerja siswa, guru menggunakan penilaian kualitatif. Guru menilai siswa berdasarkan keterampilan menganalisis, mengikuti prosedur, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan. Penilaian ini dibuat
dengan observasi, diskusi, dan wawancara dengan siswa untuk menilai tingkat berpikir mereka. Proses ini dilakukan selama proses belajar mengajar berdasarkan pengamatan guru. Penilaian juga dapat dilakukan melalui pilihan ganda, semi struktur, dan pertanyaan esai pendek pada akhir pelajaran. Selanjutnya ada constraints, yaitu hambatan atau kendala. Ada beberapa kendala dalam penerapan HOTS di kelas sains. Kendala utama yaitu adalah tingkat kemampuan siswa yang berbeda untuk meraih konsep yang diberikan oleh guru. Selain itu, ukuran kelas, jumlah siswa juga memainkan peran besar dalam kendala mengaplikasikan HOTS di dalam pembelajaran. Kelas yang kecil akan cenderung lebih gampang untuk menerapkan HOTS di dalam pembelajarannya, sementara kelas besar lebih membutuhkan banyak waktu. Nah, pada kelas besar, guru harus menggunakan metode atau pendekatan yang tepat, tetapi hal tersebut tidaklah mudah. Akhirnya, pemahaman guru terhadap HOTS dan keterampilan mereka untuk menerapkan HOTS itu menjadi peran yang sangat penting. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan dari penelitian ini, yaitu umumnya guru sudah memahami bahwa HOTS perlu diimplementasikan melalui pelajaran untuk prestasi siswa yang lebih baik. Mereka juga mencoba menanamkan HOTS untuk tujuan akademik di kehidupan nyata. Mereka juga memiliki perspektif positif terhadap pendekatan pengajaran dan strategi yang mempromosikan HOTS. Selain itu, guru juga mengajukan beberapa strategi efektif pada penerapan HOTS di kelas sains, yaitu menggunakan pertanyaan dan peta konsep sebagai strategi utama. Kemudian, mereka juga menerapkan pendekatan yang berpusat pada siswa dan berbasis masalah dalam pengajaran mereka. Cara penilaian yang dilakukan oleh guru dalam HOTS juga ada dua. Yang pertama ada cara kuantitatif, yaitu menggunakan kuis pilihan ganda dan pertanyaan semi terstruktur, serta esai singkat sesekali untuk menilai pembelajaran siswa. Pada cara kualitatif, yaitu melalui observasi, wawancara, dan diskusi dengan siswa untuk menilai proses pembelajaran. Nah, dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dirasakan oleh guru, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan program pelatihan in-service yang efektif, berkelanjutan, serta dirancang dengan cermat untuk guru. Akibatnya, guru akan lebih mampu berimprovisasi sebagai pengaturan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, jumlah siswa dalam setiap kelas juga perlu diperhatikan, karena terlalu banyak siswa di kelas akan mengurangi efektivitas guru dalam mengajar. Nah, kesimpulan secara singkat yang dapat diambil dari penelitian kali ini adalah guru sudah berhasil dan sudah mampu menerapkan HOTS pada pembelajaran di dalam kelas. Namun, masih perlu adanya program pelatihan penerapan HOTS yang berkelanjutan bagi para guru. Nah, selanjutnya jurnal ketiga berjudul Analysis of Students' Errors in Solving Higher Order Thinking Skills Problems for the Topic of Fraction. Jurnal ini ditulis oleh Abdul Halim Abdullah, Nurliana Zainal Abidin, dan Marlina Ali. Nah, selanjutnya kita masuk kepada latar belakang dan sejarah singkat, yaitu salah satu strategi pengajaran yang mempromosikan HOTS adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini adalah kegiatan yang melibatkan berbagai tindakan dalam pikiran, termasuk memasukkan dan menggunakan pengetahuan dan pengalaman. Nah, pengetahuan tersebut meliputi pengetahuan bahasa dan fakta, pengetahuan skema, pengetahuan algoritma, pengetahuan strategis. Singkat ya, siswa perlu membekali diri dengan berbagai macam pengetahuan dan keterampilan tingkat tinggi dalam pemecahan masalah yang melibatkan pemikiran tingkat tinggi. Nah, maka dari itu pentingnya research atau tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesalahan siswa dalam memecahkan masalah yang melibatkan HOTS dalam topik atau materi pecahan.
Maka research question yang timbul dalam penelitian ini adalah apa sajakah kesalahan siswa dalam memecahkan masalah yang melibatkan HOTS dalam topik pecahan, lalu bagaimana kesalahan siswa tersebut dapat terjadi dalam proses pemecahan masalah yang melibatkan HOTS dalam topik pecahan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampelnya yaitu 96 siswa yang berusia 13 tahun di sebuah sekolah menengah di Johor, Malaysia. Nah, instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah seperangkat tes uraian. Tes ini telah diadaptasi dengan pertanyaan penilaian internasional tren dalam studi matematika dan sains internasional atau TIMSS. 4 item dibangun dalam bentuk subjektif dan item tersebut mengandung unsur-unsur HOTS yang mengharuskan siswa untuk menggunakan pemikiran tingkat tinggi. Nah, analisis data dalam penelitian kali ini adalah setelah diambil sampel atau sampelnya dipilih, kemudian sampel penelitian diminta untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam instrumen yang telah disiapkan, dibantu dan diawasi oleh guru matematika individu yang mengajar kelas masing-masing. Waktu yang dialokasikan untuk menjawab pertanyaan adalah 20 menit. Lalu dari tes instrumen tersebut akan dianalisis kesalahan apa saja yang dibuat oleh siswa berdasarkan analisis kesalahan Newman. Nah, kita langsung masuk kepada diskusi dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama ada analysis of the errors according to Newman types of errors. Pada penelitian ini tidak ditemukan kesalahan membaca atau reading errors yang dilakukan oleh siswa. Pada comprehension error atau kesalahpahaman, para siswa tidak dapat menafsirkan pertanyaan. Selain itu, strategi yang mereka gunakan untuk memanipulasi pertanyaan juga kurang tepat. Maka, mereka gagal menyelesaikan masalah tersebut. Pada transformation error atau kesalahan transformasi, para siswa dapat membaca dan memahami persyaratan yang diperlukan untuk pertanyaan. Namun, mereka mengalami kesulitan dalam proses transformasi karena operasi yang mereka gunakan hanya penambahan dan perkalian. Sebenarnya ada operasi lain yang terlibat, yaitu pengurangan. Kemudian ada proses skills error atau kesalahan keterampilan proses. Meskipun siswa dapat membaca dan memahami pertanyaan dengan benar dan mengidentifikasikan operasi matematika yang harus digunakan, namun siswa melakukan kesalahan dalam prosedur perhitungannya. Kemudian pada encoding error atau kesalahan pengkodean, jumlah kesalahan tertinggi yang dibuat oleh siswa ada pada soal nomor 4, yaitu sebesar 31,68%. Serta kesalahan terendah yang dibuat oleh siswa ada pada soal nomor 1, yaitu sebesar 19,58%. Selanjutnya pada pembahasan kedua, yaitu analysis of students' errors based on item Newman's error analysis and level of achievement. Analisis dilakukan lebih lanjut untuk mengidentifikasi jumlah kesalahan dalam memecahkan masalah HOTS dalam topik pecahan sesuai dengan tingkat prestasi siswa. Setelah dianalisis, kesalahan pada siswa dari kelompok tingkat prestasi tinggi sebesar 24%, pada siswa kelompok prestasi sedang sebesar 45%, dan siswa dari kelompok tingkat prestasi rendah sebesar 31%. Untuk kesalahan pada butir soal, yang pertama, soal nomor 1, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh siswa dengan prestasi tinggi adalah kesalahan encoding dengan total sebesar 1,83%. Selanjutnya, kesalahan yang paling sering dibuat siswa dengan prestasi sedang adalah kesalahan keterampilan proses dan encoding dengan total 2,42%. Selanjutnya, pada siswa prestasi rendah, kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan transformasi, proses keterampilan, dan penyandian dengan total 2,17%.
Selanjutnya, untuk soal nomor 2, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh siswa dengan prestasi tinggi adalah kesalahan keterampilan proses dan kesalahan encoding sebesar 2,58%. Selanjutnya, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh siswa dengan prestasi sedang untuk soal nomor 2 adalah kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses, dan pengkodean dengan total 3,08%. Sementara itu, siswa dengan prestasi rendah membuat hampir semua kesalahan Newman, yaitu kesalahan pemahaman, kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses, dan pengkodean dengan total 2,17%. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, kesalahan yang paling sering digunakan oleh siswa prestasi tingkat tinggi adalah kesalahan encoding dengan total 0,75%. Selanjutnya, kesalahan yang digunakan oleh siswa dengan prestasi sedang untuk soal nomor 3 adalah kesalahan pengkodean dengan total 3%. Dan kesalahan yang paling sering dilakukan oleh siswa prestasi rendah untuk soal nomor 3 adalah kesalahan transformasi, kesalahan proses keterampilan, dan penyajian dengan total 1,67%. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, mayoritas siswa dengan prestasi tinggi, sedang maupun rendah melakukan hampir semua kesalahan Newman dengan total sebesar 2,67% untuk siswa prestasi tingkat tinggi, 3,08% untuk siswa prestasi sedang, dan 2,17% untuk siswa prestasi rendah. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa siswa cenderung hampir membuat semua jenis kesalahan dalam analisis kesalahan Newman, yaitu kesalahan pemahaman, kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses, dan kesalahan pengkodean. Ini menunjukkan bahwa siswa memiliki masalah dalam menafsirkan masalah matematika, gagal menyusun strategi, dan mengembangkan rencana strategis yang pada akhirnya menyebabkan kesalahan dalam memilih operasi yang terlibat dan gagal menyatakan jawaban. Oleh karena itu, perencanaan yang menyeluruh penting untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah matematika. Berdasarkan pengamatan, mayoritas siswa tidak mampu menyelesaikan soal. Hal ini mungkin disebabkan oleh pertanyaan yang berada di luar konteks pertanyaan umum yang telah mereka lihat. Oleh karena itu, guru harus memainkan peran untuk memupuk penggunaan pertanyaan yang menuntut penggunaan pemikiran tingkat tinggi di kelas sambil mengakui kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan HOTS. Nah, kesimpulan secara singkat yang dapat kita ambil dari penelitian kali ini adalah bahwa siswa cenderung membuat hampir semua jenis kesalahan yang ditemukan dalam analisis kesalahan Newman. Dan mayoritas siswa tidak mampu menyelesaikan soal tersebut. Demikian penjelasan saya mengenai 3 jurnal internasional dengan tema High Order Thinking Skill yang telah saya baca. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.